Tim-tim Serie A wajib waspada, Nyonya Tua mulai sembuh. Rival-rival Juventus di Serie A harus mulai waspada sebab si Nyonya Tua mulai pulih dan siap menyikat lawan-lawannya lagi. Juventus baru saja mengalahkan Zenit Saint Petersburg di matchday ketiga Liga Champions pada hari Kamis dini hari dengan skor 1-0. Ini adalah kemenangan ketiga beruntun mereka di ajang tersebut. Juventus memuncaki grup H dengan 9 poin dan hanya butuh satu kemenangan lagi untuk memastikan tiket 16 besar. Ini merupakan bukti kalau Juventus masih bisa taji meskipun sudah ditinggal Cristiano Ronaldo. Apalagi Juventus dalam tren buruk di awal musim karena sempat puasa kemenangan di 4 pertandingan awal Serie A. Namun setelah kepergian Ronaldo malah menanjak dengan 4 kemenangan beruntun. Hebatnya di Liga Champions, Juventus belum kebobolan sekalipun. Dari 2 pertandingan terakhir di Serie A, Juventus selalu clean sheet. Meski beberapa pemain intinya masih absen karena cedera seperti Alvaro Morata, Paulo Dybala, Juventus kini sudah lebih baik. Ini membuktikan kalau Juventus sudah bangkit setelah awal musim yang sulit. Maka dari itu, lawan-lawan Juventus di Italia dan Eropa harus mulai mewaspadai kehebatan tim asal Turin itu. Juventus jelas sudah mulai membaik di segala aspek. Memang tanpa kebobolan itu sudah jadi kebiasaan lama kami. Itu memang penting, lebih awas dalam bertahan, membuat Anda lebih tenang. Ujar mantan bintang Juventus Alessandro Del Piero pada kutipan Football Italia. Juventus punya penyerang bertalenta untuk mencetak banyak gol, ini mudah saja. Cepat atau lambat, jika kami bikin gol dan tak kebobolan, maka lebih mudah untuk menang, sambungnya. Juventus yang sempat terseok di papan bawah kini sudah ada di posisi ke-7 dengan 14 poin dan beranjak 3 angka dari peringkat ketiga Inter Milan lawan mereka di pekan ke-9 Senin dini hari. Juventus mulai incar Kamara. Juventus diklaim mengincar kesepakatan untuk menandatangani Boubacar Kamara dari Marseille, pemain yang juga masuk radar AC Milan. Pemain berusia 21 tahun itu adalah pemain reguler di tim utama Ligue 1, baru berhasil sebagai gelandang bertahan akhir-akhir ini setelah sebelumnya dikenal bermain sebagai bek tengah di pertahanan. Kami memang mengincar Boubacar Kamara. Ia adalah satu pemain yang kami yakini akan meningkatkan performa di lini tengah, begitu kata Allegri saat diwawancara dikutip dari Liverpool Bola. Kamara dikenal memiliki visi dan kemampuan yang hebat untuk membaca permainan dan diperkirakan akan masuk ke tim senior Prancis dalam waktu dekat, tetapi sebuah langkah mungkin akan terjadi sebelumnya. Bintang Marseille ini memasuki 12 bulan terakhir dari kontrak bermainnya saat ini dan sudah menjadi subjek tawaran dari Rossoneri di musim panas. Dan baik si Nyonya Tua maupun rival mereka bisa mencari kesepakatan murah di jendela yang akan datang. Anda akan berharap bahwa klubnya saat ini akan lebih memilih untuk menerima tawaran pada bulan Januari daripada kehilangan bintang mereka secara gratis beberapa bulan kemudian. Meskipun mereka akan agak tidak berdaya untuk menghentikan diri menyetujui perjanjian prakontrak begitu tahun baru tiba, dengan pemain diizinkan untuk berbicara dengan klub asing setelah memasuki 6 bulan terakhir dari kontraknya. Pasangan Juventus Paulo Dybala dan Alvaro Morata harus berlatih jauh dari anggota skuad lainnya, menimbulkan keraguan atas ketersediaan mereka melawan Roma. Keduanya telah absen untuk klub dan segera dalam beberapa pekan terakhir, tetapi mereka telah berlatih dengan anggota skuad lainnya minggu ini. Sayangnya, keduanya tersingkir dari kemenangan persahabatan hari ini atas Thierry, diakhiri dengan skor 7-0 dengan Mo Sikan 2 kali, dan Dejan Kulusevski satu-satunya pemain senior yang mencetak gol, sementara Marley Ake, Matthias Solé 2 kali dan Mattia Compagnon dari sisi pemuda kita juga ikut serta. Namun, baik Dybala maupun Morata tidak ada dalam skuad. Dengan Football Italia bersikeras bahwa mereka menjalani jadwal pelatihan pribadi saat mereka mengejarkan rehabilitas mereka, dan Anda akan membayangkan itu berarti bahwa keduanya tidak akan memulai akhir pekan ini. Sementara duduk di bangku cadangan mungkin yang terbaik yang bisa kita harapkan. Itu berarti Federico Chiesa bisa mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan pergerakan di pusat serangan. Kecuali Kean dan Caio Jorge telah melakukan cukup banyak untuk meyakinkan Max Allegri bahwa mereka siap memimpin lini depan melawan Giallo Sori asuhan Jose Mourinho.
Pada era pasca Covid, Asosiasi Sepak Bola telah memutuskan untuk mengizinkan klub mengganti hingga 5 pemain sepanjang pertandingan. Sementara klub seperti Juventus yang diberkahi dengan skuad yang dalam seharusnya memanfaatkan aturan baru, kenyataannya benar-benar berbeda. Pada awal musim, Max Allegri mengaku masih harus beradaptasi dengan aturan 5 pergantian pemain setelah absen selama 2 tahun dari olahraga tersebut, dan tampaknya ia masih memiliki beberapa pekerjaan yang harus dilakukan di departemen ini. Menurut media, Juventus belum mencetak satu pun gol musim ini melalui permainan pengganti. Di sisi lain, pemain pengganti Inter telah mencetak gol sebanyak 6 kali musim ini. Mungkin beberapa cedera yang diderita oleh para striker mempengaruhi kemampuan Bianconeri untuk membawa nama-nama baru dari bangku cadangan, tetapi tim secara umum mengalami kemunduran di babak kedua, terutama dalam pertandingan melawan Udinese, Milan, dan Napoli. Laporan tersebut menjelaskan bahwa Simone Inzaghi dan Nerazzurri memperoleh 4 poin, tambahan berkat para pemain yang masuk dari bangku cadangan untuk mencetak gol. Sebaliknya, Sinyonya Tua kehilangan 2 poin di Udinese akibat Gradeo Levo yang masuk di babak kedua untuk menyamakan kedudukan bagi Zebrete. Pada akhirnya, penggemar Juventus hanya berharap melihat tim mereka meraih kemenangan, tidak peduli apakah gol datang sebagai starter atau pemain pengganti.